Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga Allah senantiasa limpahkan kepada nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kakak-kakak sekalian, insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan ya belajar bersama. Mudah-mudahan ini kesempatan yang berharga ya, bisa kita jadikan sebagai amal soleh kita dan yang akan nanti kemudian bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Nah, baik ya, untuk materi kali ini ya, kita materinya acak saja ya, acak saja, belajar bersama ya. Saya juga belajar. Nah, insya Allah kali ini saya akan pilihkan bentuk soal yang sifatnya berbasis cerita ya. Soal cerita. Sebentar, saya pilihkan materinya ya. Nah, ini mungkin soal pertama ya. Nampak? Nampak Kak soalnya? Belum ya. Belum Pak ya. Belum nampak. Baik ya, belum nampak. Nah, ini soalnya Kak yang pertama, nampak? Kecil ya. Saya rapikan sedikit. Ini agak kecil tulisannya. Ya, boleh Kak Ima atau Kak Syifa salah satunya baca soalnya ya, biar saya pastikan sudah bisa kita lanjutkan Kak. Tolong baca. Oke. Iya. Ani dan Budi Hmm. masing-masing dengan uang Rp80.000 pergi ke toko buah untuk membeli buah apel dan jeruk. Iya. Ani dapat membeli 2 kilogram buah apel dan 4 kilogram buah jeruk Iya. tanpa uang kembali. Sedangkan Budi dapat membeli 5 kilogram buah apel dan 2 kilogram buah jeruk tanpa uang kembali. Jika Cynthia ingin membeli 5 kilogram buah apel dan 5 kilogram buah jeruk di toko yang sama, maka uang yang harus dibayarkan adalah... Baik Kak, sebelum kita bahas ya, Kakak bisa coba dulu ya, silahkan dicoba. Nanti saya akan memberikan beberapa coba tambahan ya, sinyal-sinyal untuk memudahkan kita mengerjakannya. Silahkan dicoba Kak. Coba dulu ya, insya Allah nanti kita bahas bersama-sama setelah ini ya. Silahkan dicoba dulu. Silahkan. Nanti ada beberapa hal yang mau saya sampaikan ya sebagai awal kemudahan kita dalam mengerjakan soal ini. Silahkan Kak. Iya Pak. Sudah dapat ya? Oh belum. Nah, silakan Kak, silakan. Saya hanya nanti insya Allah mencoba untuk kemudian meletakkan beberapa perangkat sederhana ya, yang nantinya kakak bisa gunakan untuk mengerjakan soal ini menjadi soal yang lebih sederhana insya Allah. Jadi temanya begitu ya, memudahkan pekerjaan insya Allah. Ya, memudahkan pekerjaan ya, jadi temanya untuk memberikan kemudahan. Nah, itu yang mau saya tekankan.
sehingga kakak-kakak bisa bekerja nanti jauh lebih praktis ya, lebih mudah. Nah, seperti itu gambarannya. Udah, gimana Udah, Kak? Pak. Jawabannya? 125. 125 ya. Biasanya yang kita lakukan untuk mengerjakan soal seperti ini adalah mengerjakannya dengan metode eliminasi atau menggunakan metode substitusi kan? Iya. Betul Kak ya? Tadi kerjainnya pakai eliminasi ya, insya Allah ya. Iya, Pak. Baik, saya hanya akan menekankan beberapa hal yang saya anggap ini sebagai poin penting ya dalam pengerjaan soal seperti ini. Ada dua hal yang penting di sini Kak yang bisa saya bantu ya. Selebihnya saya yakin Kakak sudah sangat lancar ya. Yang pertama Kak, biasanya soal seperti ini akan menghadirkan jawaban yang bersumber dari angka-angka yang relatif sifatnya terbilang mudah. Ya, mudah Kak. Angkanya mudah. Jadi penyusunan soal seperti ini jarang sekali menggunakan angka-angka yang relatif tanda petik sulit namanya Kak. Angkanya mudah. Ya. Angkanya mudah. Nah, ini yang perlu saya sampaikan ya. Angkanya mudah. Nah, kemudian penetapan angka mudah ini bisa kita lakukan dengan memperkirakan ya, memperkirakan letaknya kira-kira gitu Kak. Nah, contohnya gini Kak ya, misalnya untuk kasus soal ini, bukankah dengan harga 80.000 kita mendapatkan 2 buah kilogram apel, 2 kilogram apel dan 4 kilogram jeruk, betul Kak kan? Iya. Ya, alhamdulillah ya. Sedikit lagi Kak. Bukankah dengan harga yang sama kita bisa membeli 5 kilogram apel dan 2 kilogram jeruk. Nah, sekarang perhatikan Kak. Ya, perhatikan baik-baik. Bahwasanya jika kita tidak memperhatikan jenis buahnya, maka dari jabaran persamaan pertama kita akan mendapatkan buah-buahan sebanyak 6 kilogram. Tanpa memperhatikan apakah dia apa atau jeruk. Betul nggak Kak? Iya. Pada buahnya berapa Kak? 7. Alhamdulillah. Ini artinya ada gambaran yang sederhana yang bisa kita kemudian katakan bahwasanya 6 kilogram di atas yang pertama itu didominasi oleh jeruk. Betul Kak? Iya. Sedangkan 7 kilogram yang di bawah yang lebih banyak didominasi dengan apel. Berarti Kak kesimpulannya di sini ya, dengan jumlah harga yang sama ternyata dapat barang yang kilonya berbeda, di mana yang pertama didominasi oleh jeruk, yang kedua didominasi dengan apel, padahal ya jumlah yang pada saat jeruk itu lebih kecil daripada yang di bawah Kak. Itu sebuah indikasi sederhana Kak, bahwasanya kakak harus bisa bayangkan jeruk harganya lebih mahal daripada apel. Itu poinnya Kak. Bisa diikuti Kak? Bisa. Alhamdulillah. Jadi dengan melihat sekilas ya, saya tulis begini kan, harapan saya kakak punya kemudian langkah sederhana untuk membayangkan, oh kalau begini kasusnya, maka harga jeruk lebih mahal daripada harga apel. Nah sekarang setelah kita memperkirakan jeruk lebih mahal dengan angka apel, nah apalagi nih kaitannya dengan harga angka mudah, nilainya dengan angka mudah, kakak bisa bayangkan. Silahkan bagi Kak. 80.000 bagi 7. Kira-kira berapa? Belasan, bagus Kak. Nah, alhamdulillah. Belasan inilah yang kemudian ya mengarahkan kita, menuntun kita untuk mengantarkan Kak ya. Nilainya itu pada rentang angka mudah 10.000 dan 15.000 gitu Kak. Mudahnya gimana? Belasannya bagaimana? 80 bagi 7 kan 11-an gitu kan? 11 gitu kan. Nah, nilai 11 itu Kak yang ada di kepala kita itu ya, menggambarkan angka mudah 10 dan 15. Menggambarkan angka mudah 10 dan 15. Kebanyakan soal meletakkan nilainya pada angka-angka yang mudah untuk dihitung. Kenapa demikian? Kalau sekira angkanya bukan 10 Kak, bukan 15, maka akan sulit mendapatkan penjumlahan yang nilainya tepat 80. Sukar. Nggak jadi
bilangan puluhan ya. Bilangan puluhan tuh sumbernya dari 10 dan 15 ya. Kalau dari 13 sukar jadi puluhan kecuali dia dikali dengan faktor 5 misalnya. Nah, sekarang pertanyaan saya Kak, ketika kita sudah asumsikan bahwasanya harga jeruk lebih mahal daripada harga apel, maka di sini ada 22 buah pilihan harga Kak, 10 dengan 15. Maka logika yang tepat ya, kita bisa pilih jeruknya yang harganya 15 kan? Iya. Betul Kak? Sedangkan apelnya yang harga 10. Maka pertanyaannya 5 apel, 5 jeruk. Karena sama-sama koefisiennya 5, tinggal tambah jeruknya 15, apelnya 10. Maka sama dengan perkalian 5 dikali 2. Jawabannya 125. Nah, itu dia B. Jawabannya B, Kak. 125.000. Kakak bisa cek kepersamaannya. Kalau 2 kilogram apel, kan apel harganya 10, Kak. 2 kali 10 berapa? 20. 4 kali 15? 60. 20 tambah 60? 40. Nah, itu yang saya katakan, angka mudah. Sebaliknya yang di bawah. 5 kali 10, 50. 2 kali 15, 30. 50 tambah 80, tambah 30, juga 80. Nah, gitu Kak. Jadi, kalau kita sudah biasa dengan tadi ya, asumsi angkanya kira-kira, tapi angkanya mudah, maka pekerjaan kita terkadang bisa lebih cepat dari hanya sekedar mengandalkan ide yang biasa ya, eliminasi dan substitusi. Bisa Kak? Bisa. Saya nggak perlu ajarkan ya cara eliminasi substitusi, kakak-kakak sudah sangat mahir kan. Jadi tugas saya tadi ya mempercepat. Kalau cuma substitusi eliminasi saya yakin sudah tidak perlu dibahas. Bisa Kak? Bisa. Ya, alhamdulillah. Nah, kemudian lagi Kak, ya sekalian ini ya, biar kita belajar bersama. Saya juga ingin belajar bersama lagi sama ya. Dari soal ini, Kakak bisa lihat sebenarnya ya, sebenarnya bisa lihat dari tampilan ini Kak, dari tampilan yang ini, nih, gini ya, Kak. Ini kan 80 Kak kan, ini 80 ya. 80 bagi 6 kira-kira berapa Kak? Spontan aja. 80 bagi 6. 13 kan? 13 Kak kan? 13 kali 6 kan 78 kan? Ya. Betul. 80 bagi 7 berapa Kak? Kira-kira aja. 11 kan? Ya. Nah, pada hakikatnya sekarang yang dibeli kan 10 kilo Kak. Ya. 5 kilo dan 5 kilo kan 10 kilo kan? Kalau asumsinya ambil yang besar Kak, boleh juga 13 kali 10 berapa Kak? 130. Oh, ini yang besar. 11 kali 10? 110. Berarti jawabannya antara 110 dan 130. Harus lebih dari 110, tapi harus lebih kecil daripada 130. Kan cuma satu jawabannya, Kak. Boleh juga. Boleh juga kayak gitu. Boleh juga. Jadi terserah saja. Mau ambil dari langkah eliminasi Hasan, boleh. Mau pakai tadi ya, angka mudah kira-kira boleh. Pakai perkalian yang seperti ini ya, gambaran rentang harganya pun boleh, Kak. Karena tadi ya, soal pilihan berganda, saya ulang ya, seperti yang pernah kita bahas berulang-ulang. Soal pilihan berganda ini kan temanya jawaban dan soalnya sudah menyertai jawabannya. Kita bisa kemudian pilih-pilih. Nggak mungkin jawabannya bisa sampai 150, apalagi lebih dari 150, nggak mungkin. Dan nggak mungkin jawabannya lebih kecil daripada 100, nggak mungkin gitu kan. Maka jawaban yang memungkinkan itu cuma satu, 125. Bisa Kak? Bisa. Alhamdulillah ya, kurang lebih demikian ya. Tapi tadi ya, saya tidak kemudian mengecilkan cara eliminasi, substitusi tidak. Tapi kalau bisa kemudian dinalar ya, mungkin kita ya, kebutuhan kita terhadap jawaban yang cepat itu bisa kemudian kita dapatkan gitu Kak. Ya, cepat dan tepat gitu. Ya, paham ya? Alhamdulillah. Baik, sekarang kita coba beralih ke soal berikutnya. Nah, ini apa lagi nih? Nah, misalnya gini nih Kak. Allahu Akbar. Ada yang meletup nih.
Tadi kakak apa yang baca ya? Sekarang yang lain kak. Tolong baca soalnya kak. Sambil saya rapikan. Silakan kak. Jarak kota A dan kota B adalah 120 kilo. Jika X sama dengan lama tempuh dari A ke B dengan kecepatan 75 km per jam dan Y sama dengan lama waktu tempuh dari A ke B dengan kecepatan 30 meter per second, maka titik-titik. Baik kak, ini ada jawaban yang hilang, tapi kakak maklum ya. Kalau yang pertama X lebih kecil daripada Y, nanti B-nya X sama dengan Y, C-nya 2X lebih besar daripada Y. Hubungan X dan Y tidak bisa ditentukan, maka jawaban E-nya seperti biasalah. Ada jawaban yang kurang nih kak ya. Biasanya kalau soal hubungan angka begini ya, kalau ada X kurang Y, nanti ada X yang lebih besar daripada Y, gitu kak kan? Iya. Nah, sebelum kita mulai kak, silakan kakak kerjakan dulu. Pakai cara apa aja boleh. Nanti tugas saya kak, tugas saya hanya kemudian ya menambahkan sedikit. Silakan kak. Silakan kakak tambahkan sedikit ya. Atau maaf, maksud saya cari dulu kak. Cari dulu, nanti kita bahas dengan cara yang lain insya Allah. Boleh pakai cara apa saja, silakan. Silakan kak. Anak-anak, tadi ada yang meledak di situ nak. Bahaya nak. Jangan dekat-dekat api dulu saya. Sudah? Kak Siva, Kak Ima? Belum ya. Baik ya, kita bahas sama-sama Kak ya. Ada kalanya ya Kak ya, ada kalanya mempercepat sesuatu pekerjaan itu ya dengan cara menghafal Kak. Ada sisi-sisi menghafal ya. Di sini ada hafalan penting untuk konversi dari kecepatan Kak ya. Jadi gini ya. 1 meter per detik, 1 meter per second ya, itu setara dengan 3,6 kilometer per jam. Nah, ini dia Kak. Ya, ini bisa kakak-kakak hafal ya. Jadi nggak perlu kemudian dicari lagi. Nah, ini dihafal ini karena ini termasuk bagian yang penting untuk menyederhanakan. Baiklah, mungkin tugas saya sedikit mengulang ya. Kok bisa ya? 1 meter per detik setara dengan 3,6 km per jam. Alasannya gini nih Kak. Ketika kita ingin mengubah satuan meter per detik ke dalam satuan kilometer per jam Kak ya, maka tentu saja kita akan merubah persatuannya. Nah misalnya ini, meter ke kilometer. Bukankah 1 meter /1000 kilometer, namanya juga kilo kan gitu kan? Iya. Ya. Sementara 1 detik adalah ya karena 1 jam 3.600 detik, maka 1 detik 1/3600 jam. Nah, sekarang sudah nih, meternya sudah dalam kilometer, detiknya sudah dalam jam. Pembagian sesama pecahan sama saja ya, perkalian pecahan dibalik. Maka 1/3600 dibalik ya. 3.600-nya di atas Kak, 1.000-nya di bawah. Maka kita coret nolnya 2 gini ya. 36 bagi 10, maka muncullah angka tetapan tadi 3,6 km per jam. Nah, lain kali dihafal terus Kak. 1 meter per detik setara dengan 3,6 km per jam. Ya, sehingga Kak ya, dengan kecepatan 30 meter per detik atau per second, maka kalau konversinya menjadi satuan kilometer per jam,
30-nya kita kali dengan 3,6 km per jam. Dan dalam upaya kita mempercepat hitungan, kita nggak usah ngitung, Kak. Ya, pokoknya dibandingin dengan apa? Dibandingin dengan 75 km per jam. Ya, dibandingkan saja. Kan tugasnya membandingkan. Nah, nggak perlu hitung-hitung sekali ya. 30 kali 3 saja lebih dari 75. Apalagi 30 kali 3,6, Kak. Maka besar mana nih? Besar X atau Y? Y. Hah? Besar mana, Kak? Y. Besar Y. Hati-hati ya. Ya. X-nya itu apa dulu? Y-nya itu apa dulu, Kak? X-nya itu bukan kecepatannya, waktunya. Sementara Y itu apa dulu? Y itu bukan kecepatannya, tapi waktu tempuhnya. Hati-hati dengan bahasa soal. Ya kan? Nah, logikanya, Nak. Maaf, Kak ya. Logikanya, pada kecepatan dan waktu itu berlaku hukum perbandingan terbalik. Kalau V-nya semakin besar, T-nya malah semakin kecil, Kak. Iya kan? Ya. Nah, ketika kita katakan sisi yang sebelah ini lebih besar, itu justru Y-nya lebih kecil. Kebalikannya ya, ini kan kecepatannya nih. Maka Y-nya, waktunya lebih kecil, karena Y itu menyatakan waktu. Berarti T yang di sini ya lebih kecil, TY lebih kecil daripada T-nya X gitu, Kak. Ya, ini ada jebakan sedikit ya, bukan kecepatannya. Yang dinyatakan sebagai X dan Y itu adalah lama tempuh waktunya. Maka benar, kecepatan yang ada pada X lebih besar daripada kecepatan yang ada pada Y lebih besar daripada kecepatan yang pada X. Namun yang ditanya bukan kecepatannya tapi waktu tempuhnya. Maka jawabannya, Kak, Y lebih kecil daripada X. Betul, Kak? Y. Ya. Jawabannya apa tuh? Jawabannya? Ya, paham ya? Paham. Nah, kadang-kadang soal begitu ya. Jadi ada poin-poin penting yang ingin saya sampaikan. Merubah kilometer per jam menjadi 1 meter per detik ya. Meter per detik, catatannya ingat ya. 1 meter per detik setara dengan 3,6 kilometer per jam. Maka jika kita merubah konversi ya dari kilometer per jam menjadi detik dibagi dengan 3,6. Bisa? Bisa. Alhamdulillah. Silahkan, Kak, dicatat dulu boleh? Catat ya, boleh. Nah, dicatat ya. Nanti lain kali bisa langsung berhayal saja. Ini kan 75, ini kan 30 meter per detik. Oh, besar ini berarti. Langsung jawabannya kebalikannya. Ada hal-hal tertentu yang lebih cepat kakak-kakak kerjakan jika dengan ya pikiran saja, tidak perlu ditulis. Nah, harapannya sebanyak mungkin soal-soal nanti kalian begitukan. Boleh dilanjutkan? Boleh, Pak. Alhamdulillah ya, kita lanjutkan. Nah, soal nomor 4. Baik, Kak, salah satu di antara kakak yang itu boleh bacakan soalnya. Silakan. Anak, jangan ribut, Nak. Silakan bacakan. Jika X sama dengan jumlah bilangan ganjil antara 11 dan 40 dan Y sama dengan jumlah bilangan genap antara 11 dan 40, maka baik, Kak, apapun bentuk soal yang nadanya seperti ini, saya sarankan jangan kemudian menggunakan angka-angka besar karena dia analog, Kak. Logikanya sama. Gunakan angka-angka yang relatif kecil. Misalnya gini, Kak. Memang bahasa soal bisa apa saja, bisa 11 sampai 40, bahkan bisa 11 sampai 4.000. Tapi Kakak lihat sifatnya, Kak. Lihat sifatnya saja. Misalnya soalnya 11 sampai, jangankan 40, 4 juta juga boleh. Nah, misalnya 4 juta juga boleh.
Cuma yang kita lihat adalah sifatnya. Sifat apa yang dilihat? Lihat. Bukankah 11 ini ya merupakan bilangan yang terkategori bilangan ganjil kan? Ya. Betul. Sementara ini Kak, bilangan Genap. Sebenarnya pola ini aja yang Kakak ambil. Maka X, jangan lihat 11 dan 4 jutanya itu gede ya. Bisa ambil yang kecil Kak. Bisa ambil yang kecil karena dia analog misalnya ya. Boleh pakai 11 sampai 14 gitu Kak. Ya, 11 sampai 14. Atau boleh juga yang lain terserah. Boleh 5 sampai 8. Oh, boleh apa lagi? Boleh 3 sampai 6. Begitu, kecil-kecil aja. Nah, harapannya apa? Kalau dengan hal yang kecil, kakak-kakak bisa membandingkan dengan cepat tanpa dihitung. Misalnya ini ya. 11 sampai 14. Boleh ya? Nah, sekarang si X-nya, Kak. Si X-nya. X-nya katanya apa, Kak? Bilangan ganjil. Nah, coba sebutkan bilangan ganjil antara 11 dan 14. 11, 13. Cuma 13, Kak. 11-nya nggak ikut, kan? Oh. Nggak ikut dia. Jadi tepi-tepinya nggak ikut. Kalau dibilang ya, jumlah bilangan ganjil antara 11 sampai 14, itu artinya pagarnya 11, kemudian pagar besarnya 40 tuh nggak dipakai, Kak. Oh. Betul? Berapa nilai X-nya, Kak? 1. Hah? 13. Berapa nilainya, Kak? 12. Besar mana, Kak? Besar X. Oh, ya sudah. X lebih besar daripada Y gitu. Oh, mau yang lain misalnya boleh. Coba lihat. Misalnya sifatnya sama tapi ya. Ganjil terkecil, genap terbesar. Nah, misalnya 5, 8. Maka yang masuk kelompok X-nya, bilangan ganjil antara 5 dan 8 berapa, Kak? 7. Berapa, Kak, bilangan ganjil antara genap antara 5, 8? 6. Kan sama juga, Kak. Betul? Betul? Oh, iya. Coba ya, saya mau Kakak ini kan nggak perlu lagi nanti repot-repot dengan soal begini. Misalnya kasus lain ya, misalnya 1 sampai 10 misalnya, Kak. Bukankah 1 bilangan ganjil, Kak? Ya. 10 bilangan genap kan? Ya. Maka yang masuk kategori X-nya siapa aja? Ganjil antara 1 sampai 10. Siapa 3, aja? 5. 3, 5, 7, 9. Genapnya, Kak? 2, 4, 6, 8. 10 ikut? Enggak? Enggak. Jumlahnya pasti besar X-nya. Kenapa? 2 sudah lebih kecil daripada 3. 4 lebih kecil daripada 5. 6 kalah sama 7. 8 kalah sama 9. Berarti kan nggak usah dihitung. Berarti yang ganjilnya lebih besar. Oke. Paham, Kak? Paham. Lain kali, perhatikan. Bagaimana kalau soalnya dengan nada yang lain? Apakah kemudian selalu ganjil lebih banyak daripada genap? Enggak dulu, hati-hati ya. Misalnya gini, misalnya. Ya. Misalnya Kak, bilangannya antara 11 sampai 1783. Nah, ini kan bilangan ganjil, Kak, kan? Ya. Nah, ganjil. Untuk menelitinya jangan pakai angka gede, Kak. Angka kecil aja. Pakai angka kecil aja. Misalnya 11 sampai 15 gitu, Kak. Boleh. Atau misalnya 3 sampai 9. Boleh. Atau boleh lebih kecil lagi misalnya 3 sampai 5. Boleh. Contoh misalnya 3 sampai 5. Bilangan ganjilnya berapa? 0 kan? Enggak ada kan? 0. Bilangan genapnya berapa? 4. Berarti kasusnya genapnya lebih banyak daripada ganjilnya. Coba Kakak buktikan di 11 dan 15. Boleh juga. Bilangan ganjil antara 11 dan 15 berapa, Kak? 13. Kalau bilangan genap antara 11 dan 15? 12, 14. Jangankan di jumlah, Kak. Dengan 14 saja 13 lebih kecil. Paham? Nah, lain kali jangan dihitung. Tapi dicari logisnya, analognya. Kalau misalnya 11 ganjil, 40 genap, Kakak pakai juga. Yang satunya ganjil, tapi angkanya kecil. Yang satunya genap, angkanya besar gitu, Kak. Misalnya ada soal nih, coba Kakak kerjain. Coba, ini untuk Kakak nih, coba kerjain.
rentang bilangan ganjil jumlahnya X, rentang bilangan genap jumlahnya Y, tapi rentang angkanya, Kak, rentang angkanya, perhatikan ya, dari 20 sampai misalnya 20 sampai 1937. Besar mana, Kak, antara X dengan Y? Coba bantu kerjakan coba. Y. Besar? Y. Y. Kenapa? Kenapa, Kak? Iya. Iya. Kenapa? Ada Coba. rentang. Kenapa coba? Dimisalin aja, Pak. Misalnya X-nya 21. Contohnya? Contoh 2 sampai 5. 2 sampai 5. Berarti yang ganjilnya? 3. Yang genapnya? 4. Nah, sekarang Kakak sudah saya kasih contoh 3 tadi kan? Coba tolong simpulkan, Kak. Sebenarnya yang dilihat itu apanya sebenarnya, Kak? Angka yang mana dilihat? Terakhir. Betul, Masya Allah. Itu dia. Betul, Kak. Yang dilihat angka terakhirnya. Alhamdulillah. Saya jadi semangat kalau kayak gini ya. Itu kuncinya, Kak. Kasus ini misalnya. Nih, kasus ini ya. 40. 40 angka apa, Kak? Genap. Berarti ganjilnya besar. Kebalikannya. 40 kan genap. Ganjilnya besar. 17.783 ini angka apa, Kak? Ganjil. Berarti genapnya besar. 1937 angka apa, Kak? Ganjil. Berarti genapnya yang besar. Lain kali jangan hitung lagi. Itu triknya. Bisa? Bisa. Alhamdulillah. Boleh dicatat sedikit, Kak, ya. Catat yang poin penting-penting walaupun nanti videonya ya insya Allah kita share ya. Kita share ya. Jadi kalau dapat soal kayak gini lagi jangan kemudian dihitung apalagi pakai rumus matematika SN sama dengan N per 2 kali A tambah UN misalnya. Nggak usah ya. Buang-buang waktu. Bisa diperhatikan keteraturan ini dengan melihat angka terbesarnya. Jika angka terbesarnya genap, maka jumlah ganjilnya yang besar. Jika angka terbesarnya ganjil, maka jumlah genapnya yang besar. Jadi nggak perlu lagi pakai rumus ya SN sama dengan N per 2 kali A tambah UN misalnya. Ditentukan ya A-nya berarti 13. Nggak usah begitu ya. Itu terlalu banyak waktu yang kita harus gunakan. Kan yang intinya kesimpulan kan bukan nilai, kesimpulannya. Iya. Kesimpulannya apa kayak gitu. Bisa? Bisa. Ya, jadi yang dilihat adalah angka terbesarnya, Baik ya, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan soal berikutnya, insya Allah. Nah, nampak Kak soalnya? Nampak. Baca Kak. Silakan, siapa aja boleh? Boleh. Budi menjual parsel yang berisi 2 kg mangga, 2 kg jeruk, dan 1 kg anggur dengan harga Rp157.000. Berarti sedangkan kalau parsel saya tulis ya. 2 kg mangga, kemudian 2 kg jeruk, kemudian 1 kg anggur, harganya berapa Kak? Rp157.000. Lanjut, yang kedua. Sedangkan parsel yang berisi 1 mangga, 2 jeruk, dan 2 anggur, harganya Rp178. Harga 1 kg mangga, kemudian sama ya. Jeruknya 2 kg, tapi anggurnya 2 nih. 2 kg anggur, harganya berapa? Rp178.000. Lagi Kak? Jika parsel yang berisi 2 kg mangga, 2 kg jeruk, 2 kg mangga, 2 kg jeruk, dan 3 kg anggur. 3 kg anggur, berapa? Dijual dengan harga Rp247.000. Rp247.000. Maaf. Berapa harga parsel yang berisi 2 mangga dan 2 anggur? Baik ya, yang ditanya berapa harga parsel yang di apa? Yang isinya 2 mangga,
Dan 2 anggur. anggur. Nah, sebelum saya mulai, seperti biasa, coba dulu Kak, pelan-pelan silahkan. Silakan Kak, silakan. C bukan C. Silakan Kak. Baik, saya arahkan sedikit ya. Nah, sekarang perhatikan Kak. Kalau dulu di masa SMA ya, kita identik kalau 3 variabel gitu kan? Kan ada variabel mangga, jeruk, dan anggur. Kalau 3 variabel Kak, mengerjakannya dengan eliminasi yang berkali-kali Kak. Hilangkan anggur, dapat jeruk. Kemudian macam-macam lah ya. Pokoknya ketemu anggur, nanti dari anggur ketemu jeruk, baru ketemu mangga gitu kan? Masih ingat Kak ya? Caranya dieliminasi ya, 2 persamaan dijadikan 1, ambil 2 persamaan lagi jadikan 1. Jadi 3 persamaan tinggal 2, dari 2 persamaan dikerucutkan lagi jadi 1. Akhirnya muncul variabel tertentu nilainya sekian, nanti disubstitusi sekian dapat variabel lain dan seterusnya. Namun, nah ada namunnya Kak, untuk soal-soal kita ya soal-soal tes seperti ini nggak mungkin pakai cara kayak gitu Kak. Kalau pakai cara begitu ada resikonya. Resikonya apa? Waktunya nggak mungkin bisa cepat, pasti lama. Nah, jadi saya sarankan ya, untuk soal-soal seperti ini, Kakak harus berhusnuzon. Ya. Apa husnuzonnya? Mesti ada kemudahan, mesti mudah. Nah, soal mesti mudah itu artinya, gini Kak, soal mesti mudah ini artinya kita tidak dipaksa untuk mengetahui masing-masing harga. Berapa mangga, berapa jeruk, berapa anggur. Enggak. Pasti soal begini ya, arahannya sudah dirancang sedemikian rupa, kita bisa menghitung pertanyaannya itu tanpa tahu masing-masing harganya Kak. Misalnya, silakan Kakak lihat. Coba lihat baik-baik di soalnya, mesti soalnya itu ada apa-apanya. Nah, saya sudah bentuk tadi dia dengan warna yang berbeda, warna merah. Nah, jadi kebetulan ini arahan yang ingin saya sampaikan, Kak. Warnanya merah tadi. Beda tulisannya kan? Kak, lihat Kak, 2 persamaan yang saya tulis dengan warna merah ini ada nggak jenis buah yang jumlahnya sama? Ada. Apakah jeruk. apa? Jeruk. Bukankah pertanyaannya Kak tanpa jeruk? Kan nggak ada jeruk kan? Langsung aja bagaimana cara menghilangkan jika mengeliminasikan jeruk jika koefisiennya sudah sama langsung kurang Kak. Kakak kurang. Tentu logika ngurang Kak. Logika ngurang itu jangan bayangkan ngurang tuh selalu atas kurang bawah. Boleh bawah kurang atas. Siapa besar gitu Kak. Ini besar yang di bawah. Kakak kurangnya dari bawah ke atas ya. Supaya nggak dapat min. Coba kita kurangi. 17 kurang 8 berapa Kak? 7 nggak bisa kurang 8. Jadi 17 ya. 17 kurang 8 berapa Kak? 9 ya? 9. Ya. Tadi 24. Sekarang sudah dipinjam 1. Tinggal 23. 23 kurang 17. 6. Gitu kan? Betul Kak? 2 jeruk kurang 2 jeruk. Habis. 3 anggur kurang 2 anggur. Anggur. 1 anggurnya. 2 mangga kurang 1 mangga. 1 mangga. Ini sudah sangat terikat, mirip dia dengan soalnya. Miripnya di mana Kak? M tambah A. Tinggal dikali 2. Kalilah 2. Coba kali 2. Kan soalnya tinggal dikali 2. Berarti 2 kali 6, 9. Berapa Kak? 138. 138 sudah selesai. Jadi nggak perlu tahu berapa harga mangga, berapa harga jeruk, berapa harga anggur. Nggak perlu.
soal seperti ini ada kemudahannya gitu Kak. Tapi tadi ya caranya dilihat. Ya, mesti dilihat caranya. Kemudian dihitung saja, dilihat Kak. Nggak mesti tahu berapa mangga, berapa anggur, enggak. Mesti pada persamaannya sudah ada sesuatu yang sifatnya mudah. Paham Kak? Paham. Jadi jangan cepat-cepat ngerjain ya. Coba lihat dulu, jangan-jangan soalnya tidak membutuhkan informasi terperinci. Berapa harga mangganya, berapa jeruknya, berapa anggurnya, enggak. Nah ini model-model soal terkini Kak ya. Soal-soal sekarang tuh sudah kemudian agak jauh dari kebiasaan soal-soal lama Kak. Soal-soal lama dulu kan waktu saya SMA, waktu kakak SMA ya. Lebih kepada pendekatan ilmunya. Kita sampai tahu masing-masing. Sekarang sudah enggak Kak. Sekarang modelnya ala serba praktis ya. Ya, jadi ini dapat nanti generasi yang sifatnya ya generasi ya praktis lah. Pokoknya hasil ya masalah cara itu nomor sekian gitu Kak. Sampai warna soal pun begini ya. Dulu waktu saya SMA ya, saya harus eliminasi sampai menemukan mangga. Substitusi mangga dapat jeruk, substitusi mangga dan jeruk dapat apel. Dulu begitu caranya, sekarang sudah enggak seperti itu lagi ya. Dibayangkan ini soalnya harus keren, harus panjang, harus kelihatan rumit, tapi pembahasannya ringkas. Gimana caranya? Ya soalnya yang kemudian diakal-akali, Kak. Ya soalnya kemudian direkayasa. Nampak? Nah, belajar begitu Kak ya, melihat sesuatu yang sederhana ya, nampak gitu. Nah ya. Boleh kita lanjut Kak? Boleh. Boleh ya. Tapi mohon maaf ini ya, mungkin tidak sampai agak lama ya, saya ada ya diminta untuk ketemu dengan orang gitu Kak ya. Jadi mungkin ini soal terakhir boleh ya? Boleh Pak. Alhamdulillah. Satu lagi Kak, silakan baca salah satu Kak. Silakan Kak. Si Ani dan si Budi memiliki pekerjaan sebagai asisten rumah tangga. Waktu yang dibutuhkan oleh si Ani dalam mencuci piring adalah 30 menit. Sedangkan waktu yang dibutuhkan oleh Budi adalah 60 menit. Jika Ani dan Budi bekerja bersama-sama dalam mencuci piring, maka waktu yang dibutuhkan adalah... Coba dalam mengerjakan soal gunakan logika yang bagus. Kalau si Ani sendiri 30 menit. Ya kan? Si Budi sendiri 60 menit. Kalau bekerja sama, pastilah nggak boleh 30. Kalau nggak, apa fungsi si Budi? Ya kan? Kalau ini nggak mungkin, apalagi 45 ya, apalagi 60 kan? Betul kan? Ketika jawabannya tinggal 2, pakai logika sedikit. Kalau sekiranya jawabannya 15, kalau 15 ya, maka si Ani telah menyelesaikan 30 menit kan? Ya, setengah pekerjaan, setengah. Tapi 15 itu tidak setengahnya 60. Dia hanya seperempat. Nggak selesai pekerjaannya. Karena setengah tambah seperempat, itu hasilnya 3/4, bukan 1. Maka jawabannya belum selesai. Maka juga bukan 15 berarti. Maka jawabannya berapa, Kak? 20. Kenapa 20? Saya mau tanya. 20 terhadap 30 itu seperberapanya, Kak? Atau pecahannya jadi berapa? 20 per 36, 2/3, 2/3. Bukankah 2/3 supaya menjadi 1, tambahnya 1/3 kan? 1/3 ya. Nah, bukankah 20/60 itu adalah kepingan puzzle-nya 1/3? Iya. Makanya jumlahnya 1. Boleh kayak gitu Kak ngerjain soal ya. Oke. Bisa? Bisa. Oke, misal kasus lain nih, tanggung ya, biar kita kupas terus. Kalau seandainya kita mau jawabannya angka 15, gimana caranya? Gunakan trik yang namanya ya, kabata. Apa kabata, Kak? Kali bagi tambah. Triknya kalau kasus ini namanya kabata. Kali bagi tambah. Kalinya yang mana? 20, 30 ya. 30 kali berapa? Kali 60. Kali 2.
60 ya. Oh, oke. Betul ya, Kak ya? Betul ya? Itu kan angkanya kan? Bagi, kali, bagi, tambah. Apanya yang ditambah? 30 tambah 60. Berapa, Kak? 30 tambah 60? 1.800. Sebanyak kali, Kak. Tambah, bukan kali. 90. Tambah 90. Tambah 90. Bukankah 90 habis membagi 30? Habis. Berapa? 30. 60 bagi 3? 60 bagi 3? 20. Nah, ini kalau mau jawabannya dalam bentuk angka 20. Tekniknya K bata kali bagi tambah. Bisa? Bisa. Ya, alhamdulillah kayak saya ucapkan ya terima kasih sudah belajar bersama ya. Syukran ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang ya. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama, Kak. Ya, Kak.